Maka inilah yang disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin. Merekalah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Ankabut ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yawma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Ya ibadiyalladzina amanu
الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Kul, katakanlah Muhammad, kafa billahi baini wa bainakum syahida, cukuplah Allah antara aku dan kamu menjadi saksi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh, Dia mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ketika Rasulullah dakwah kepada mereka tidak percaya sama Allah, mereka mengingkari Allah, maka Rasul dituntun untuk mengucapkan ini, Pak. Katakanlah Muhammad, cukup aku dan Allah lah yang nanti akan menjadi saksi bahwasanya Allah itu tahu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah Maha tahu. Kita tadi berbuat apa? Subuh ngapain? Kemarin kita berbuat apa? Makannya apa? Dalam hati apa? Secara zahir apa? Niat apa? Allah Maha tahu. Jangan dikira, Pak, Allah tidak tahu. Setingkat orang yang mau maksiat dikunci rapat-rapat dalam kamar untuk berzina, untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh, Allah Maha tahu. Yang nampak saja tahu, apalagi di dalam hati, sangat kecil bagi Allah. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, hati-hati. Ada yang menyampaikan orang yang suka berbuat maksiat itu menganggap Allah itu setara dengan manusia. Nyewa hotel berdua tanpa ada kejelasan ini suami istri atau tidak, laki-laki dan perempuan
ya, berzina di hotel yang mana hotel itu tidak ketat dan bebas. Dia merasa, oh manusia tertipu. Ya, saya buat buku nikah palsu. Ya, akhirnya ketika membuat buku nikah palsu, wah manusia tertipu. Lupa kalau Allah Maha tahu. Kalau setiap orang punya konsep Allah Maha tahu, mustahil manusia berbuat maksiat. Ayo Pak, kalau dalam diri kita Allah Maha melihat, mustahil berbuat maksiat, mustahil berbuat maksiat. Setingkat di tempat kerja ada CCTV saja, takutnya bukan main, apalagi dipanggil sama bos. Ngapain kamu tadi mainan HP, padahal cuma 2 menit itu dipanggil bos, itu ngejernya luar biasa. Allah melihat setiap detik kita Pak. Niat saja Allah tahu. Dari Yoyo yang jaga emas, semua emas ini milik saya. Enak ya, berarti aku sugih. Ya, kata Allah apa Pak? Ngipi. Ya ngipi. Ya Allah tahu. Ya, maka Bapak Ibu, ayo kita tanamkan dalam diri kita Allah Maha melihat. Maka ketika kita dimanapun, di tempat sepi, di tempat terang, ya di tempat gak ada orang, di tempat banyak orang, amalan-amalan kita insya Allah amal soleh. Ya, maka inilah yang disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka lah ya Allah yang tidak bisa aku goda, kata iblis. Kata setan, saya akan menggoda ya Allah semua manusia, anak cucu Adam dari depan. Kalau tidak bisa dari depan, dari belakang. Kalau tidak bisa dari belakang, dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Tidak bisa lagi saya ulangi dari depan. Sampai sedikit hambamu yang bersyukur. Tapi ya Allah, saya tidak bisa menggoda hambamu yang engkau tanamkan keikhlasan di dalamnya. Apa cirinya? Menganggap Allah Maha melihat di semua aktivitas Pak. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ya khususnya jamaah Usi Salat Taqwa atau yang ngaji pada hari ini, ayo dalam aktivitas 24 jam, ayo kita anggap Allah itu Maha mengawasi kita, sehingga kita berbuat tidak melenceng daripada norma-norma agama. Walladzina amanu, dan orang yang percaya bil batil, kepada yang batil, wa kafaru billah, dan ingkar kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa yasta'jilunaka bil adab, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu. Orang-orang kafir itu saking menguji Nabi Muhammad, menyampaikan, "Hei Muhammad, kalau memang benar engkau itu utusan Allah, ayo segera datangkan azab kepada kita. Buktinya toh kita ndak iman kok pancet seneng-seneng saja. Buktinya toh kalau kita juga ndak beriman kok kita tetap kaya." Bapak Ibu, saya sampaikan, kaya itu tidak ada sangkut pautnya orang itu iman atau tidak. Saya ulangi, kaya itu tidak ada sangkut pautnya orang iman atau tidak. Karena banyak orang yang mempertanyakan, dia nggak sholat tapi dia kaya, kita yang sholat kok kita nggak kaya? Itu pertanyaan buahnya Pak. Maka jawabannya satu, orang yang nggak iman atau orang iman tidak ada sangkut pautnya kaya atau tidak. Yang dilihat adalah ikhtiarnya. Itulah adilnya Allah. Orang yang sungguh-sungguh bekerja keras, dia akan kaya. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh kerja keras, yo pancet ae. Memang Allah sudah tetapkan rizkinya masing-masing.
Monggo Bapak Ibu buka surat ke-51. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-22. Monggo dibuka untuk memastikan ayat ini tentang Allah sudah janjikan rizki kita di langit, Pak. Sudah Allah tetapkan dan Allah akan janjikan itu diturunkan kepada kita. Surat Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat ke-22. Silakan dibuka. Sampun. Surat Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit Allah tetapkan rizki kita. Wa ma tu'adun, dan rizki itu Allah akan janjikan kepada kita, Pak. Maka sudah pernah saya contohkan, kalau kita rizkinya 10 miliar, mau dicari secara halal, mau dicari secara haram, rizki kita juga tetap 10 miliar. Rizki kita 5 miliar, mau dicari secara halal, mau dicari secara haram, tetap 5 miliar. Dan Allah janjikan akan berikan kepada hambanya sampai itu terselesaikan baru meninggal dunia. Itu janji Allah, Pak. Maka kalau ada yang halal, ngapain cari yang haram? Orang korupsi 50M, ya mungkin rizkinya 50 miliar. Tapi dengan cara yang halal pun akan mendapatkan 50 miliar. Ya, ngapain cari yang haram? Ya, maka kita berada di mana, Pak? Ini kan rizkinya di langit dan Allah pasti turunkan di bumi. Kita berada di bumi. Nggih. Monggo. Janji Allah katanya orang takwa dikasih rezeki dari sebelah arah. Nggih. Saya dimaksud orang takwa itu gimana, Pak? Yang dimaksud orang takwa dikasih rezeki dari segala arah. Ya sama berarti, Pak. Ya, sama berarti juga rezeki Allah sudah ditetapkan. Itu yang ada tertulis di Lauhul Mahfuz, karena berdasarkan hadis ya bahwasanya yujma'u, ya seseorang itu dikumpulkan ya terutama di perut ibunya dan ditiupkan ruh oleh malaikat dengan izin Allah ya selama 4 bulan. 4 bulan itu janji Allah sudah tertulis satu bikatbi rizkihi, sudah tertulis rizkinya. Terus disambungkan, dikorelasikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rizki itu min haitsu la yahtasib, dari yang tidak terduga-duga. Maka Bapak Ibu, rizki itu bukan hanya berupa materi, tapi salah satunya masuk di dalamnya materi. Bisa kesehatan, bisa solusi dari permasalahan kita, Pak. Kalau kita sekarang seret, bukan malah menjauh dari Allah. Ekonomi kita seret, bukan malah menjauh mainnya, tapi semakin tingkatkan takwa kepada Allah. Allah akan lancarkan, Allah akan mudahkan, Allah akan tenangkan hati kita. Allah akan limpahkan rizki dari manapun berada. Maksudnya tidak ada kesusahan-kesusahan, Pak. Di pandemi orang yang iman itu santai. Di pandemi orang iman itu semakin meningkatkan takwa. Bukan pandemi malah ngajine ya prei. Kalau mau ganti silakan. Misalnya ngajinya di A, kemudian ngajinya diliburkan, ganti. Ya, ganti, bukan malah tetap prei, dimanfaatkan. Alhamdulillah ya Allah, setelah saya sibuk ngaji wayai corona akhirnya prei. Ya wis menengai prei, nggak ada ikhtiar untuk cari yang lain. Ayo semakin tingkatkan takwa. Allah gampangkan rizki, Pak.
Ya, Allah gampangkan rizki. Ya, Allah gampangkan rizki. Syaratnya satu apa? Tingkatkan takwa. Ngaji seperti ini itu meningkatkan takwa. Sholat tahajud itu meningkatkan takwa. Ngaji Al-Quran secara membaca itu meningkatkan takwa. Menghafal meningkatkan takwa. Bapak Ibu kalau meningkatkan takwa, ya, Allah jamin Allah akan berikan jalan keluar solusi. Ya Allah, di mana-mana ada yang sakit. Ketika rizki dari min haitsu la yahtasib, Allah berikan kita kesehatan terus. Bisa apa? Bisa. Masya Allah, yang lain ketika ada seperti ini menjauh, kamu tetap iman, tetap menjalankan jamaah, tetap ke masjid, tetap ngaji, tetap semangat. Maka aku berikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Orang lain sibuk mencari oksigen, kamu cuma oksigen dalam ya, dunia ini sudah ada oksigen Pak kita hirup Pak. Ya, Masya Allah, kamu tetap tidak minta pun aku beri. Kenapa? Karena meningkatkan takwa. Ya syukur-syukur ada rizki berupa materi. Tapi kita yakin Pak, orang yang meningkatkan takwa, sekali lagi syaratnya satu apa? Meningkatkan takwa, bukan malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, terima kasih Pak Sueb atas pertanyaannya, itu luar biasa. Kadang kita itu ketika pandemi seperti ini pusing Pak. Pusing, stres malah enggak ibadah. Stres itu dibuat mangan, stres dibuat maksiat, stres dibuat ngelamun, stres dibuat melakukan hal-hal yang enggak bermanfaat, ngobrol, ya, ngerasani uang, aku stres. Ya, terus jari konco sampean. Ya podo aku ya stres. Ya, podo stres ya akhirnya pusing. Nggih, napa Pak? Mengenai perubahan nasib. Nggih.